Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Mitra Sukses PJTKI. Tidak lupa kami ucapkan selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, terus kemudian jaga jarak, jangan lupa pakai selalu masker, kemudian selalu berdoa semoga wabah pandemi COVID ini segera berlalu ya. Terus kemudian kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan khusyuk nantinya teman-teman. Oh ya teman-teman, setiap ada musibah, setiap ada masalah, dan setiap ada ujian seperti hari ini tuh pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil mungkin bagi teman-teman, bagi kita sendiri, khususnya saya sendiri, kita bisa selalu berkumpul berkeluarga, bisa melaksanakan ibadah bersama keluarga, dan bisa selalu ketemu, belajar bersama dengan anak-anak kita masing-masing ya. Cuman ada satu persoalan, di sisi kita bisa berkumpul dengan keluarga, ada satu sisi lain yaitu sisi ekonomi, sisi pendapatan, dimana kita tidak ada pemasukan sama sekali, kemudian pengeluaran terus menerus, ya kan? Tabungan kita mulai menipis, bahkan mungkin usaha kita sudah tutup karena tidak ada pembeli ataupun nasabah, atau konsumen kita sudah tidak bisa keluar rumah karena ada lockdown seperti ini ya teman-teman. Di tengah situasi yang seperti ini, kami menawarkan kami memberikan informasi, dan salah satu mungkin keluar negeri itu adalah salah satu solusi. Keluar negeri itu mungkin salah satu jalan untuk keluar dari persoalan-persoalan yang tadi, mungkin masalah ekonomi, masalah utang piutang dan lain sebagainya yang banyak mungkin terjadi di luaran sana, di lingkungan kita, di masyarakat kita ini ya. Jadi mungkin PJTK itu menjadi salah satu solusi ya, salah satu jalan untuk keluar dari masalah tersebut. Dan pesan saya ya bagi Anda semua, bagi teman-teman, jangan jadikan keluar negeri itu satu tujuan ya. Kenapa saya bilang tujuan? Karena kalau nanti dijadikan satu tujuan, kadang kita itu lupa dengan mimpi-mimpi kita awalnya. Jadikan keluar negeri itu hanya satu loncatan, batu loncatan pertama untuk mendapatkan modal, kemudian nanti bikin usaha di sini, ataupun mendapatkan batu loncatan keluar dari masalah. Mungkin kalau teman-teman mungkin punya hutang ya. Jadi di sini saya menawarkan satu informasi peluang kerja ke luar negeri itu teman-teman. Akan tetapi banyak sekali selain Mitra Sukses itu yang menawarkan, atau siapapun yang menawarkan itu. Tapi yang perlu Anda ketahui, yang perlu teman-teman adalah pahami bahwasanya berapa sih gaji ke Taiwan, berapa sih gaji ke Hong Kong, berapa sih gaji ke Singapura, berapa sih gaji ke Malaysia gitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya keluar negeri itu adalah peluang ya, karena di luar negeri itu tidak, kalau yang job informal ya, job asisten rumah tangga, entah itu yang jaga anak atau jaga orang tua, itu kan tidak melihat latar belakang pertama, tidak melihat ijazah, karena di sini SD pun bisa ya Kak, yang penting bisa mengikuti pelajaran. Yang kemudian tidak dibutuhkan umur tidak dibatasi. Coba kalau di sini aja di Indonesia ya, mungkin untuk jaga toko itu aja umur dibatasi maksimal mungkin 30 tahun, padahal ke luar negeri itu 40 tahun masih bisa ya kan? Terus masalah ijazah harus, kalau sekarang ini lowongan kerja di Indonesia itu rata-rata pakai ijazahnya adalah SLTA sederajat. Kalau yang SD mau kemana coba? Kalau yang SMP mau kemana coba? Padahal mereka juga butuh kebutuhan ya kan, anak-anak mereka ya kan, anak mereka itu butuh makan ya, butuh sekolah ya. Tapi kalau di sini tidak memberikan lowongan pekerjaan, terus mereka mau apa coba? Mau jadi apa coba ya kan? Katakanlah seperti ini, sudah menikah, umurnya katakanlah 37 tahun gitu ya, atau 40 tahun. Karena masalah orang itu tidak tahu sampai umur berapa ya kan, karena semua orang punya masalah ya kan. Tapi kalau katakanlah umur 40 tahun dia punya masalah ekonomi, mungkin mungkin suaminya meninggal atau sedang sakit
ya kan? Dia mau cari kerja, jangan umur mereka itu tidak memungkinkan cari kerja di sini. Terus mau kemana coba? Solusinya seperti apa coba? Maka dari itu kami dari Mitra Sukses PJTK itu memberikan satu informasi, memberikan satu peluang bahwasanya dengan umur 40 tahun Anda masih bisa untuk keluar negeri, ya kan? Dengan gaji yang terendah aja itu kalau Singapura itu 6 juta, kalau Taiwan sekarang kurusnya sekitar 8,8 juta. Terus kemudian ijazah, kita ngomong masalah ijazah SD katakanlah umurnya 30 tahun, mungkin karena satu keadaan dulu mungkin orang tua mereka tidak bisa menyekolahkan lanjut ya karena satu batasan ekonomi, tapi kebutuhan mereka kan tetap berjalan. Mereka juga punya anak, mereka juga punya cucu, mereka juga punya kebutuhan yang tiap hari tidak bisa mereka hindari ya. Tapi di sini kan tidak memberikan peluang yang seperti itu. Makanya solusinya mungkin salah satunya adalah keluar negeri. Oke teman-teman, akan tetapi meski seperti itu Anda juga harus bisa dengan bijak, bisa dengan teliti untuk memahami satu peluang informasi keluar negeri tersebut. Jangan sampai Anda sudah kejebak masalah, ya kan? Jangan sampai Anda sudah kejebak utang piutang, waktunya sudah mepet, terus kemudian Anda salah informasi, ya kan? Salah peluang seperti itu. Karena tidak banyak yang di sini, karena tidak sedikit pula ya yang saya sering kali mendapat informasi sudah terlanjur masuk tapi malah dimintai uang seperti itu. Jujur saya katakan kalau ke luar negeri untuk yang job informal ya, khususnya itu ke Malaysia, Hong Kong, Taiwan itu tidak dimungut ya sama sekali teman-teman. Dalam arti nanti PT itu memfasilitasi Anda untuk keluar negeri entah itu ke Malaysia, Hong Kong, Singapura, Hong Kong dan Taiwan. Itu pertama ya. Jadi tidak dipungut biaya, semua proses mulai dari pendaftaran, medikal, bikin paspor kerja, pelatihan selama di asrama, terus kemudian visa, tiket itu semua kita fasilitasi. Ini yang pertama. Yang kedua, ini yang perlu diperhatikan, masalah uang saku. Banyak orang itu melihat bahwasanya uang saku itu adalah uang cuma-cuma yang diberikan dari PT. Itu tidak, teman-teman, yang perlu Anda pahami. Uang saku itu kalau dulu namanya uang saku ya, karena pemerintah bikin aturan itu menyebutnya adalah uang pinjaman. Tapi sebetulnya sama, itu uang saku, tapi sekarang nyebutnya adalah uang pinjaman. Klop sama sebetulnya. Uang pinjaman itu diberikan dari PT setelah mungkin ada yang sudah medical, setelah medical fit, ada ya sudah setelah bikin paspor, atau setelah ID online dari Disnaker, atau mau berangkat. Itu masing-masing PT itu beda-beda menyerahkannya, tergantung anak itu seperti apa nanti. Jadi uang saku itu bagian dari uang potongan. Karena nanti kan tidak mungkin kan Anda berangkat itu maksudnya cuma-cuma gitu kan, tanpa biaya, semua pakai biaya. Karena pesawat berapa gitu ya, makan selama di PT itu berapa gitu ya. Jadi otomatis PT itu nanti sistem potong gaji seperti itu ya teman-teman. Kalau Hong Kong katakanlah potongan 6 bulan. Kalau Taiwan mungkin potongan itu 7 bulan. Kalau Singapura potongan itu 6 bulan. Malaysia ada yang nggak potong gaji seperti itu ya. Jadi Anda perlu ketahui bahwasanya uang saku atau uang pinjaman itu bukan uang cuma-cuma, tapi memang itu bagian dari nanti diakumulatif dengan potong gaji Anda setelah kerja di luar negeri. Oke ya. Anda milih, oh ya Pak, saya maunya yang cepat itu yang mana? Gitu kan? Orang itu kan udah terlanjur, mungkin usianya udah 37, 39 atau 40 tahun gitu ya. Terus kemudian untuk menangkap satu bahasa itu mungkin susah karena faktor umur pertama, kedua faktor masalah, karena kan orang kalau sudah kena masalah itu kan tidak fokus kan pada mungkin pelajaran, pendidikan atau pelatihan. Fokusnya gimana ya, mindset mereka itu sudah tertulis di pikiran mereka, gimana ya saya itu bisa cepat kerja, cepat dapat uang. Nah itu mungkin solusinya bisa ke Malaysia atau ke Singapura. Karena kan kenapa? Karena Malaysia kan bahasanya kan pakai bahasa Melayu, Singapura bahasa Inggris, tapi 80% majikan orang Singapura itu kan tahu bahasa Melayu kan, bahasa Indonesia, dan tidak sedikit pula orang Indonesia juga berdomisili di Singapura, entah itu dia suaminya orang Singapura. Karena saya seringkali banyak dapat job langsung dari orang Indonesia, orang Surabaya, Jakarta atau Medan yang minta pembantu dari Indonesia. Itu tidak sedikit, saya seringkali dapat permintaan yang seperti itu. Sedang kalau untuk
prosesnya berapa sih Pak saya mau ke luar negeri itu? Kalau Malaysia ya mungkin sekitar 1 bulan lah, 1 bulan 1 bulan setengah. Singapura juga sama, 1 bulan 1 bulan setengah bulan berangkat itu ya teman-teman. Terus kalau Hong Kong sama Taiwan berapa sih Pak? Kalau Hong Kong sama Taiwan, karena ini pakai bahasanya agak sedikit rumit ya teman-teman, apalagi yang masih pemula gitu ya. Kalau Hong Kong itu kan pakai bahasa Kantonis, sedangkan Taiwan itu kan pakai bahasa Mandarin. Ya itu kan mungkin pemahaman pelatihannya itu sekitar dari proses awal sampai berangkat itu antara 3 bulan sampai maksimal 4 bulan seperti itu ya. Terus berapa sih Pak gaji yang diberikan di luar negeri sana? Kalau Malaysia sekitar 1.200 sampai 1.300 untuk ringgit Malaysia. Untuk Singapura itu 500 sampai dengan 680 dolar bagi yang pemula. Terus kalau di kami untuk pemula itu 630 dolar. Terus untuk yang ke Hong Kong berapa sih Pak? Hong Kong gaji saat ini 4.630 dolar Hong Kong teman-teman. Kalau kita kuruskan untuk saat ini ya, itu $1 Hong Kong itu sekitar 2.000. Kalau kita kalikan sekian kurang lebihnya itu gaji sekitar 9 jutaan untuk Hong Kong ya teman-teman. Terus potongannya berapa Hong Kong? Potongan gajinya untuk Hong Kong itu sekitar kurang lebihnya itu di 6 bulan 3 juta kali 6 bulan. Jadi masih sisa berapa? Sisa banyak lah. Terus untuk Taiwan kurang lebihnya itu untuk cruise hari ini tuh 8,8 juta. Itu dipotong selama 7 bulan. Potongannya juga hampir sama dengan Hong Kong. Di 3 juta kali 7 bulan. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin saat ini di suatu ada pandemi COVID semacam ini, teman-teman tetap harus semangat ya, menikmati hidup, bisa tiap hari bisa dengan keluarga makan dan lain-lain aktivitasnya selalu dengan keluarga. Tapi jangan lupa berdoa ya, selalu ada harapan. Karena apa? Karena tanpa harapan hidup kita itu senantiasa kosong teman-teman. Kita tidak punya impian, kita tidak punya semangat hidup. Jadi tetap semangat hidup. Setiap masalah, setiap ujian pasti ada jalan keluar. Asalkan kita punya harapan di pikiran kita, di hati kita, di mindset kita, selalu ada harapan, selalu berdoa. Dan mungkin salah satu peluang itu, mungkin salah satu solusinya adalah batu loncatan keluar dari persoalan tersebut adalah salah satu jalan adalah keluar negeri teman-teman. Oke, kalau mau keluar negeri jangan lupa selalu ingat mitra sukses pcti.com. Dan Anda nanti bisa lihat testimoni dari teman-teman yang sudah keluar negeri. Anda bisa lihat testimoni mereka-mereka yang sudah bergabung selama di asrama ya kan, selama mulai daftar sampai pemberangkatan. Itu bisa Anda cek di website www.mitrasuksespcti.com. atau Anda mau konsultasi dengan saya pribadi, Anda bisa klik nomor WA di bawah ini 081 231 181 458 ya. Atau bagi Anda yang ada di mungkin Jakarta, di Jawa Tengah, atau mungkin Jawa Timur, atau mungkin Kalimantan, Lampung, Sulawesi, NTT, NTB, Anda bisa menghubungi kami. Nanti kami arahkan kepada kantor mitra-mitra kami yang ada di daerah masing-masing yang terdekat dengan kota Anda. Oke? Selalu bahagia, selalu semangat, dan jangan lupa selalu berdoa. Oke? Salam sukses, salam bahagia. Semoga kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.